Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Desakan sidang istimewa untuk melengsarkan Jokowi menggema di depan gedung DPR RI. Desakan sidang istimewa untuk melengsarkan Presiden Joko Widodo dari jabatannya disuarakan massa yang tergabung dalam aksi Selamatkan NKRI dan Pancasila dari Komunisme di depan gedung DPR RI Senayan pada hari Rabu 24 Juni di Jakarta. Kita minta agar segera dilakukan sidang istimewa. Untuk apa? Turunkan Jokowi. Seru orator dari atas mobil komando. Pantauan di lokasi, massa yang mayoritas dari organisasi Islam tersebut mendesak anggota Dewan untuk menghentikan pembahasan RUU HIP yang dinilai sebagai produk PKI. Orator bahkan mengancam akan tetap bertahan di DPR sampai tuntutan mereka dipenuhi. Kita akan bertahan di sini sampai RUU HIP dibatalkan. RUU HIP harus dihapuskan dan digagalkan. Begitu sambungnya. Tidak hanya meminta RUU HIP dibatalkan, massa juga mengatakan bahwa pengusul dari RUU tersebut merupakan pengkhianat bangsa. Mereka yang mengusung adalah pengkhianat bangsa. Begitu tandasnya. Pekikan turunkan Presiden Jokowi lantang terdengar dalam aksi bertajuk Selamatkan NKRI dan Pancasila dari Komunisme, di mana dilakukan di depan gedung DPR MPR RI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta pada hari Rabu 24 Juni. Tuntutan itu disampaikan langsung Koordinator Lapangan Aksi Aliansi Nasional Anti Komunis atau ANA NKRI, Ustadz Edi Mulyadi saat berorasi. Di atas mobil komando, Edi Mulyadi menyampaikan beberapa tuntutan atas adanya pembahasan RUU haluan ideologi Pancasila di DPR RI ini. Jadi kita minta RUU HIP ditolak dan dicabut dari prolegnas. 2. Kita minta diusut mereka yang menjadi inisiator dan konseptor RUU HIP karena mereka telah mencoba kembali menghidupkan ajaran komunisme. Teriak Edi. Selain itu, Edi Mulyadi pun juga menegaskan meminta agar MPR segera menggelar sidang istimewa untuk memberhentikan Presiden Jokowi jika RUU tersebut tetap dibahas. Kita minta agar MPR menggelar sidang istimewa untuk apa? Untuk memberhentikan Presiden Jokowi karena dia telah memberikan peluang yang besar bagi bangkitnya PKI yang komunis. Betul? Teriak Edi yang disambut takbir dari massa aksi. Jadi kita mendesak sidang MPR untuk memberhentikan Presiden. Kita tidak makar, saudara. Kita tidak sedang menggulingkan kekuasaan. Kita tidak sedang kudeta, saudara. Kita sebagai rakyat mendesak MPR melakukan sidang istimewa. Begitu sambungnya. Tak hanya itu, Edi pun juga meminta agar pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menghentikan kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang mengkritisi pemerintah. Karena terjadi ketidakadilan yang luar biasa, kezaliman yang luar biasa, mereka menggunakan Undang-Undang ITE untuk memberangus lawan politik penguasa. Betul? Pungkas Edi. Seperti diketahui bahwa PA 212 atau Persaudaraan Alumni 212 mendesak agar MPR menggelar sidang istimewa untuk memberhentikan Presiden Joko Widodo dalam aksi penolakan RUU haluan ideologi Pancasila atau HIP yang merupakan usulan DPR. Pihak istana menegaskan tuntutan itu salah alamat. Tuntutan tersebut dibacakan oleh Ketua Pelaksana Pergerakan Aksi PA 212 dan kawan-kawan, Edi Mulyadi dalam orasinya. Ada 4 tuntutan yang dibacakannya. Kita minta mendesak agar MPR menggelar sidang istimewa untuk memberhentikan Presiden Jokowi. Begitu kata Edi dalam orasinya di depan gedung DPR di Jalan Gatot Subroto. Edi menuntut MPR menggelar sidang istimewa untuk menurunkan Jokowi. Dia menilai pemerintahan Jokowi membuka ruang yang besar bagi bangkitnya PKI. Kita mendesak sidang umum MPR untuk memberhentikan Jokowi sebagai presiden yang memberikan peluang yang besar bagi bangkitnya PKI dan neokomunisme. Begitu tuturnya. Jadi, kita tidak mau makar, saudara. Kita tidak sedang menggulingkan kekuasaan. Kita sedang tidak kudeta, saudara. Kita sebagai rakyat mendesak MPR untuk menurunkan Jokowi oleh sidang istimewa MPR. Edi menyampaikan pula 3 tuntutan lain, yakni meminta RUU HIP dicabut dari prolegnas, mengusut inisiator RUU HIP dan menghentikan kriminalisasi ulama serta tokoh agama. Menanggapi tuntutan tersebut, tenaga ahli Kantor Staf Presiden KSP, Doni Gahar Ardian, mengatakan PA 212 salah alamat. Ia menegaskan RUU HIP merupakan usulan DPR. RUU itu inisiatif DPR. Presiden sudah memerintahkan untuk menunda pembahasan demi mendapatkan masukan dari semua pemangku kepentingan.
Artinya tuntutan pemakzulan Jokowi salah alamat dan absurd. Begitu kata Doni. Dia juga mengingatkan pemerintah sudah meminta agar pembahasan RUU HIP ditunda. Presiden Jokowi tidak memberikan surat presiden yang menjadi syarat pembahasan usulan undang-undang. Sementara itu, politikus PDIP Hendrawan Supratikno mempertanyakan maksud PA 212. Ia selalu menyindir PA 212 yang lebih mementingkan hal lain ketimbang masalah pandemi virus corona. Apa dasarnya? Di masa pandemi COVID-19 banyak orang dikecam, kecemasan, kegentingan, kegagapan, dan perasaan tidak menentu. Banyak orang salah minum obat dan menghambur-hamburkan tenaga untuk bicara hal-hal yang urgensinya tidak ada. Begitu kata Hendrawan. Anggota DPR RI itu semuanya meminta bergandengan tangan selama masa pandemi ini. Fokus kita sekarang adalah membangun gotong royong dalam skala besar, solidaritas nasional untuk mengatasi dampak pandemi. Begitu katanya. PA 212 dan sejumlah ormas Islam menggelar aksi di depan gedung DPR RI pada siang kemarin menuntut RUU HIP ditarik dari prolegnas. PA 212 berharap perwakilan masa aksi yang bisa berdialog dengan pimpinan DPR. Semoga perwakilan bisa diterima pimpinan DPR, ujar Ketua PA 212 Selamat Ma'arif kepada wartawan. Tak main-main, opsi terakhir MUI tolak RUU HIP adalah demo besar-besaran. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, mengatakan MUI akan mengedepankan metode persuasif untuk menolak RUU haluan ideologi Pancasila. Demo besar-besaran atau aksi turun merupakan opsi terakhir. Apabila persuasi tidak membuahkan hasil, maka MUI memiliki opsi Al-Masirah Kubro atau demo besar. Begitu kata Muhyiddin dalam webinar yang dipantau dari Jakarta pada hari Rabu 17 Juni. Menurutnya, sejauh ini demo besar yang konstitusional merupakan upaya menunjukkan kekuatan umat Islam dengan cara damai dan sesuai dengan peraturan. Hanya saja upaya itu belum diperlukan karena pendekatan persuasif masih bisa dilakukan dalam menolak RUU HIP. Waketum MUI mengisyaratkan menolak RUU HIP dengan segala upaya termasuk Al-Masirah Kubro sebagai kegiatan unjuk rasa menunjukkan ekspresi umat Islam yang tidak setuju dengan draft regulasi yang mereduksi Pancasila itu. Itu opsi terakhir. Jika ada alternatif damai, itu yang terbaik. Katanya sambil mengimbau umat Islam dan non-Muslim untuk tetap dengan kepala dingin merespon RUU HIP. Wasekjen MUI, Zaitun Rasmin mengatakan pihaknya tidak berharap gerakan turun ke jalan besar-besaran dilakukan jika masih ada jalan persuasif. Kami tentu tidak berharap itu terjadi. Dengan kuatnya aspirasi umat seperti ini insya Allah, DPR bisa mendengar. Kalau itu RUU dilanjutkan pembahasannya, maka sesuai maklumat MUI Pusat dan MUI Provinsi, kami akan bersama umat dan ormas untuk protes keras dan itu konstitusional. Begitu katanya. Dia mengatakan unsur MUI di Indonesia sangat besar dari pusat sampai tingkat kecamatan. Adapun protes yang dilancarkan akan selalu dalam koridor konstitusi sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu, GNPF Ulama Bogor telah menyiapkan aksi akbar jika RUU HIP dilanjutkan. Gerakan Nasional Pengawal Fatwa GNPF Ulama Bogor siap mengawal keputusan para ulama agar pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP dihentikan, termasuk bersama dengan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Jika cara-cara persuasif tidak membuahkan hasil, maka menempuh opsi Al-Masirah Kubro atau demo besar. Kita siap bersinergi dengan berbagai elemen bangsa lainnya untuk ikut demo besar-besaran jika memang opsi tersebut diambil. Kami akan terus mendukung serta mengawal keputusan para ulama dan berjuang sesuai dengan arahan ulama dengan cara yang konstitusional, kata Ketua GNPF Bogor Ustadz Iyus Hairunas pada hari Kamis 18 Juni. Iyus mengatakan, seharusnya pemerintah membatalkan RUU HIP bukan menundanya. Selain tidak ada urgensi, RUU HIP jika ditunda dan kemudian dilanjutkan bisa menimbulkan polemik kembali. Apalagi jika isinya mengotak-atik Pancasila serta membuka peluang bangkitnya komunis di Indonesia. Begitu ujarnya. Sesuai arahan pemerintah, kata Iyus, masalah RUU HIP ini harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Sementara aspirasi masyarakat banyak yang menolak RUU HIP dan meminta untuk dibatalkan. Sejak RUU HIP menjadi polemik, berbagai kelompok masyarakat seperti Purnawirawan TNI dan Polri, para pakar juga ormas-ormas keagamaan seperti MUI, Muhammadiyah, NU dan lainnya sudah menyampaikan sikap.
Mereka meminta agar RUU itu dihentikan pembahasannya karena permasalahan-permasalahan mendasar yang ada dalam RUU HIP. Atas dasar itulah, mestinya pemerintah dan DPR menghentikan saja pembahasan RUU HIP. Jelas Ius. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum MUI, Muhyiddin Junaidi mengatakan MUI akan mengedepankan metode persuasif untuk menolak RUU HIP. Demo besar-besaran atau aksi turun ke jalan merupakan opsi terakhir. Apabila persuasif tidak membuahkan hasil, maka MUI memiliki opsi Al-Masirah Kubro, kata Muhyiddin dalam webinar yang dipantau dari Jakarta. Menurutnya, sejauh ini demo besar yang konstitusional merupakan upaya menunjukkan kekuatan umat Islam dengan cara yang damai dan sesuai peraturan. Hanya saja upaya itu belum diperlukan karena pendekatan persuasif masih bisa dilakukan untuk menolak RUU HIP.